Doppelganger adalah istilah bahasa Jerman yang berarti kembar berjalan, yang merujuk pada seseorang yang memiliki kemiripan fisik dengan orang lain, meskipun mereka tidak memiliki hubungan keluarga. Dalam cerita rakyat, doppelganger sering dianggap sosok misterius yang bisa membawa pertanda buruk atau bahkan menyebabkan kebingungan identitas. Jumlah doppelganger tidak ada batas maksimum, tapi rata-rata doppelganger itu kembar dua, bisa satu laki, satu perempuan, dua laki, bahkan dua perempuan. Salah satu doppelganger yang pernah ditemukan dan menjadi salah satu doppelganger terbanyak ialah kembaran Bang Windah Basudara. Dan itu masih berkaitan dengan mitos 7 kembaran di dunia, karena kasusnya sama, yaitu kembaran. Doppelganger kita sendiri bisa ditemukan antar negara, antar gender, bahkan antar suku, dan banyak grupnya itu di internet. Kalian bisa join di sana untuk menemukan doppelganger kalian. Kesimpulannya, doppelganger adalah kembaran, bukan karena mutasi gen, jin, ataupun sosok siluman, tapi karena kakek moyang kita adalah Nabi Adam alaihissalam, jadi jangan heran jika kita banyak kembaran. Biarpun beda orang tua. Asuransi adalah sebuah mekanisme keuangan yang menyediakan perlindungan terhadap risiko tertentu dengan cara mengalihkan risiko tersebut dari kita ke pihak lain, yaitu perusahaan asuransi. Asuransi ada berbagai macam, yaitu asuransi kendaraan, asuransi properti, asuransi kesehatan, asuransi jiwa, dan lain-lain. Contoh asuransi kendaraan, jika amit-amit motor kita dirusak preman, maka kerusakan motor akan ditanggung pihak asuransi. Tapi tidak semua kerusakan bisa ditanggung asuransi, karena asuransi juga banyak pilihan paketnya dengan besaran iuran yang bervariasi. Sebelumnya, asuransi kendaraan bersifat sukarela, alias ikut gak ikut juga nggak apa-apa. Tapi entah apa yang merasuki pemerintah sehingga asuransi bersifat wajib bagi semua kendaraan bermotor dengan label kebijakan. Iurannya akan dipotong dari gaji katanya. Tapera apa kabar? Kesimpulannya, asuransi itu memberikan jaminan berupa kompensasi finansial jika kita mengalami kerugian yang tidak terduga. Tapi kalau programnya tidak jelas, prosesnya lama, semakin banyak yang disusahkan, bersifat memaksa, dan manfaatnya minim, bijaknya dari mana? Utang adalah pelunasan yang tertunda atau pembayaran wajib berupa uang, barang, atau jasa kepada pihak lain dengan tambahan atau bunga dalam jangka waktu tertentu. Utang memiliki berbagai bentuk seperti kredit, pinjol, paylater, COD, bond, dan lain-lain. Pinjaman dengan hutang itu berbeda. Pinjaman adalah sesuatu yang wajib dikembalikan dalam keadaan utuh. Kalau utang adalah sesuatu yang wajib dikembalikan dalam keadaan utuh dengan tambahan atau bunga. Penyebab utama seseorang bisa berutang yaitu coba peruntungan, buka usaha kekinian dengan modal utang, gengsi, pengen punya barang mewah seperti orang lain, dan kebutuhan mendesak atau kepepet untuk biaya kebutuhan primer seperti pengobatan dan makanan. Memiliki hutang bukanlah hal yang mesti dibanggakan karena dampaknya sangat serius, seperti beban bunga, penghasilan terganggu, membuat tertekan, dan hidup tidak tenang. Kesimpulannya, utang itu seperti pintu darurat terakhir jika keuangan atau sikon kita mulai kepepet. Tapi jangan coba berutang karena gengsi atau coba peruntungan hanya untuk bergaya. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Semakin banyak gaya, semakin tertekan hidupnya. Paradoks adalah pernyataan atau situasi yang tampaknya bertentangan dengan diri sendiri tetapi mengandung kebenaran tersembunyi. Paradoks sering digunakan untuk mengeksplorasi dan mendalami konsep logika, matematika, filsafat, dan sains, serta untuk menunjukkan batasan dari pemahaman kita tentang konsep dunia yang kompleks, alias latihan mikir. Contohnya, aku berbohong. Pertanyaannya, apakah aku berbohong? Pertama, benar, aku berbohong karena aku berkata begitu. Kedua, salah, aku tidak berbohong karena aku berkata jujur. Kedua jawaban tersebut benar, biarpun keduanya jelas-jelas berbeda dan pertentangan. Itulah paradoks, mikir kan? Dan masih banyak paradoks yang lain. Paradoks memiliki manfaat yang menarik seperti memicu pemikiran kritis, mengungkap batasan logika, menyederhanakan konsep yang kompleks, dan menghibur pemikirnya. Kesimpulannya, paradoks ini adalah sebuah teka-teki yang bisa dibuat dengan teknik daur ulang dan bisa dipecahkan dengan teknik pengamatan. Aku sudah pernah memecahkan paradoks logis, paradoks tukang cukur, dan paradoks kakek. Dan jawabannya sederhana dengan penjelasan yang sederhana pula. Di lain waktu akan kubahas di episode 2 paradoks. Judi adalah aktivitas taruhan berupa uang atau sesuatu yang bernilai pada peristiwa yang hasilnya tidak pasti. Kedok judi bisa bermacam-macam, ada game online, lotre, slot, roulette, olahraga, trading, dan lain-lain. Judi sangat diminati para kaum yang pengen buru-buru jadi orang kaya, karena caranya yang sangat mudah, tidak perlu mikir, tidak perlu buang-buang keringat, demi memenangkan semua taruhan. Judi memang terdengar seperti permainan, tapi dampaknya tidak main-main, karena bisa membuat pemainnya mengalami miskin seketika, kecanduan, masalah mental, kehilangan produktivitas, harta terkuras, masalah hukum, dampak sosial, dan rusaknya hidup. Total transaksi judul di Indonesia diperkirakan mencapai 200 T, dan Kominfo mulai serius soal itu. Ada sekitar 2,37 juta pelaku judul, dan 80.000 diantaranya masih bocil. Ini orang tuanya ngapain? Ikut judi juga. Kesimpulannya, hidup memang semakin sulit di sini. Dari gaji UMR yang masih rendah, harga barang dan jasa semakin naik, pajak semakin memberatkan, tapi bukan berarti solusinya mesti main judi. IQ
Intelligent quotient atau kecerdasan intelektual adalah ukuran nilai kemampuan kognitif seseorang yang diperoleh dari serangkaian tes standar yang dirancang untuk mengukur kecerdasan manusia, termasuk kemampuan logika, pemecahan masalah, pemahaman bahasa, ingatan, dan kemampuan berpikir abstrak. IQ bukanlah nilai yang tetap, alias bisa berubah seiring waktu dengan stimulasi dan latihan yang tepat. Namun, menyebut seseorang pintar hanya berdasarkan nilai IQ yang tinggi saja adalah penyederhanaan yang berlebihan, karena aspek kecerdasan bukan hanya IQ, tapi juga ada EQ, kecerdasan emosional, dan kecerdasan sosial. Ciri orang ber-IQ tinggi, mencari solusi yang cepat, memahami dengan cepat, menganalisa yang kuat, kreatif, rasa penasaran yang tinggi, pembicara dan penulis yang baik, ingatan yang kuat, dan mudah beradaptasi. Dan kalian bisa tes IQ kalian di internet. Aku sendiri sudah dapat 120, lumayan lah, sedikit di atas rata-rata. Kesimpulannya, nilai IQ bukanlah patokan seseorang lebih pintar ataupun lebih sukses dari orang lain. Karena syarat menjadi presiden aja nilai IQ lu nggak ditanya, man. Karena yang penting kualitas. Haji adalah salah satu dari 5 rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim. Ibadah haji dilaksanakan setiap tahun di bulan Zulhijjah di kota Mekah, Arab Saudi. Persyaratan wajib ibadah haji harus muslim, harus baligh, harus berakal, harus merdeka, dan harus mampu secara fisik dan finansial. Seorang muslim yang telah berhaji tidak akan dapat gelar haji atau hajah karena tidak ada dasar yang kuat di dalam Al-Quran maupun hadis, karena Nabi SAW, para sahabat, para ulama, dan para khalifah terdahulu tidak menyandang gelar haji. Penggunaan gelar haji atau hajah ini lebih bersifat budaya di Indonesia. Alasan orang Indonesia ingin menambah gelar haji pada namanya supaya dapat penghormatan, status sosial, dan pengakuan dari masyarakat bahwa dia sudah pernah berhaji. Kesimpulannya, ibadah haji adalah wajib bagi setiap muslim yang sudah mampu memenuhi semua persyaratannya. Tapi jika kalian pernah berhaji tapi tidak pernah memenuhi syarat haji, maka hajinya bisa dianggap tidak sah. Contohnya berita Haji Torik, itu cuma cadangan ibunya aja, karena ibunya Halilintar kan sudah pernah berhaji. Masa ibunya nggak tahu syarat haji itu apa? Kan lucu. Bitcoin adalah mata uang digital atau cryptocurrency yang jumlahnya terbatas dan beroperasi pada jaringan peer-to-peer, di mana transaksi terjadi secara langsung antar pengguna tanpa perantara. Setiap transaksi Bitcoin dicatat dalam blockchain secara aman dan transparan, alias semua pengguna Bitcoin bisa tahu kemana dan ke siapa saja suatu Bitcoin tersebut berpindah tangan. Tapi setiap pengguna Bitcoin memiliki nama samaran atau anonim, jadi setiap informasi identitas pribadi pengguna tidak akan bocor karena penggunanya sendiri yang menjaganya. Bitcoin diperoleh dengan membuat dompet elektronik seperti software pihak ketiga, dan cara mendapatkan Bitcoin bisa melalui: pertama, membuat Bitcoin sendiri dengan cara menambah blok baru ke blockchain. Kedua, menukar mata uang kalian dengan Bitcoin. Ketiga, jadi calo Bitcoin. Bitcoin bisa bernilai tinggi karena limited edition, tidak dikendalikan pemerintah dan bank, dan banyak yang berminat. Kesimpulannya, Bitcoin adalah mata uang digital universal yang mampu berdiri sendiri tanpa bentuk fisik dan campur tangan pemerintah maupun bank, dengan keamanan yang sangat terjamin. Tapi jika padam listrik dan internet atau lupa password, maka ucapkan selamat tinggal. Premanisme berasal dari kata preman yang merujuk pada individu atau kelompok yang mengacu pada kegiatan atau gaya hidup yang melibatkan kekerasan, pemerasan, dan tindakan kriminal atau intimidasi. Premanisme sering terkait dengan geng-geng jalanan atau organisasi kriminal, dan bahkan ada oknum yang berlabel penegak hukum, atau bisa kita sebut Latu Singh atau Ladu Singh, adalah salah satu tokoh kartun penegak hukum atau polisi yang sering gagal meringkus penjahat di serial kartun Shiva. Premanisme bisa ada karena kemiskinan, kurang pendidikan, lemahnya penegak hukum, pengaruh lingkungan, terlibat dalam organisasi, ketidakadilan, dan lain-lain. Cara mengatasi premanisme cukup sederhana, yaitu dengan memperbaiki beberapa hal tersebut. Kesimpulannya, premanisme adalah suatu sikap seseorang yang ingin menang sendiri dengan cara mengintimidasi orang lain yang dianggap lebih lemah darinya. Dan sikap seperti ini harus kita basmi, karena nanti tuman kayak koruptor. Zodiak adalah sistem astrologi yang membagi langit menjadi 12 bagian yang kira-kira sama. Masing-masing bagian diberi tanda zodiak yang diasosiasikan dengan elemen api, tanah, udara, dan air, dan memiliki karakteristik dan sifat tertentu yang dipercayai mempengaruhi kepribadian dan kehidupan seseorang sesuai dengan rasi bintangnya. Sebagai contoh, zodiakku Taurus, elemen bumi, simbol banteng, dan lain-lain. Menurutku, zodiakku masih ada yang kurang dan masih ada yang salah, tapi biarkan saja orang lain yang menilai. Faktor ramalan zodiak bisa akurat dikarenakan: pertama, umumnya sifat manusia yang lahir di tanggal sekian dan bulan sekian biasanya memiliki sifat yang sama. Kedua, sifat yang diramalkan zodiak cenderung disukai korbannya. Ketiga, pengaruh sosial dan budaya. Dan keempat, ramalan tersebut dijadikan acuan hidup orang tersebut dan membuatnya jadi kenyataan. Kesimpulannya, zodiak ini bukanlah ramalan, tapi lebih seperti prediksi kepribadian dan ada hubungannya dengan psikotes, yang fungsinya membantu orang untuk mengenal dirinya sendiri. Jika prediksi tersebut benar, maka yang positifnya kita tingkatkan dan yang negatifnya kita perbaiki. Sesimpel itu. Reinkarnasi
reinkarnasi adalah keyakinan bahwa jiwa atau roh seseorang yang meninggal akan dilahirkan kembali ke dalam tubuh baru. Konsep ini umumnya ditemukan dalam agama atau tradisi spiritual seperti Hindu, Buddha, Jainisme, dan beberapa aliran agama lainnya. Banyak kasus reinkarnasi di dunia, seperti Santi Devi di India. Di usia 4 tahun, Santi mengakui bahwa dirinya reinkarnasi dari seorang wanita bernama Lugi Devi yang meninggal karena melahirkan. James Leininger di Amerika Serikat, di usia 2 tahun, dirinya mengaku sebagai James Houston Jr., seorang pilot tempur Perang Dunia II yang gugur di Iwo Jima. Dan masih banyak kasus lainnya. Reinkarnasi tidak terjadi secara acak. Menurut Hindu dan Buddha, ada karma yang menyebabkan reinkarnasi terjadi, dan samsara, yaitu siklus kelahiran dan kematian yang tidak terputus, yang hanya bisa dihentikan melalui pencapaian moksha atau nirvana. Reinkarnasi tidak memiliki bukti yang dapat diverifikasi dengan metode ilmiah, tapi memiliki beberapa pandangan ilmiah, seperti ingatan palsu, yang berarti ingatan yang terbentuk karena lingkungan. Cryptomnesia, yang berarti pelaku mengingat kembali cerita yang pernah dia dengar. Halu, tanda lahir yang sama, bentuk yang mirip, dan pandangan-pandangan ilmiah lainnya. Dalam agama Abrahamik, fenomena reinkarnasi tidak diakui, titik. Karena jika diakui, maka akan banyak kontradiksi dari berbagai aspek. Kesimpulannya, reinkarnasi adalah fenomena yang unik, yang dimana manusia akan terus terlahir kembali hingga orang tersebut mencapai moksha dalam Hindu atau nirvana dalam Buddha, alias terbebas dari reinkarnasi, dan akhirnya menyatu dengan Tuhan. Yogiman, ada yang bertanya, katanya gue pernah ngalamin sebuah fenomena bintang yang mengalami peningkatan cahaya berwarna kuning, tapi kemudian cahayanya menghilang. Barangkali abang tahu. Sebenarnya, aku tidak tahu pasti, tapi ini pandanganku, dan semoga bermanfaat. Fenomena tersebut lebih mendekati flare bintang, karena flare bintang adalah peningkatan kecerahan sebuah bintang yang sangat cepat, dan kemudian kembali memudar dalam waktu yang singkat. Flare bintang ini biasanya terjadi pada bintang-bintang yang sangat aktif, seperti bintang muda dan bintang dengan aktivitas magnetik yang tinggi, seperti matahari kita. Ada yang bilang fenomena itu disebut supernova tipe I, tetapi supernova tipe I berlangsung jauh lebih lama. Paling singkat itu beberapa minggu lamanya, jadi tidak cocok dengan fenomena yang teman kita alami ini. Fenomena flare bintang ini singkat dan dapat menyebarkan radiasi sinar X, ultraviolet, serta pemanasan atmosfer, terutama bagi planet yang berada di sekitar bintang yang mengalami flare. Bintang kita, yaitu matahari, sering mengalami flare beberapa kali dalam setahun. Kitanya aja yang ganggel, kayak doi kalian yang nggak pekaan sama kode kalian yang pengen dibeliin sebelah. Hikmahnya, mengamati bintang pada malam hari adalah sebuah hobi yang sangat aku anjurkan, karena dapat mengurangi beban pikiran dengan mengamati keindahan langit malam yang Tuhan ciptakan. Tapi jangan sampai kalian berdoa pada bintang yang jatuh, karena kemungkinan yang jatuh itu adalah alien yang habis bensin, atau mungkin benda langit yang sedang kabur dari paginya kenyataan. Lucifer adalah sebuah nama yang memiliki berbagai makna dan interpretasi, tergantung pada konteks budaya, agama, dan mitologi. Umumnya, Lucifer sering diasosiasikan dengan malaikat yang jatuh, atau figur yang melambangkan pemberontakan dan kebebasan. Kata Lucifer berasal dari bahasa Latin, yang berarti pembawa cahaya. Dalam tradisi Kristen, Lucifer dianggap sebagai nama awal dari iblis, sebelum dia memberontak melawan Tuhan. Dikatakan bahwa Lucifer adalah malaikat yang sangat indah dan kuat, tetapi dengan kesombongannya, dia diusir dari surga. Tapi referensi ini lebih banyak berasal dari interpretasi teologis, bukan eksplisit dalam Alkitab. Dalam agama Islam, konsep Lucifer itu mirip dengan iblis, yang karena kesombongannya, iblis yang tidak mau sujud pada Adam alaihissalam ketika Allah memerintahkannya, maka Allah menjatuhi hukuman neraka jahanam dan dia diusir dari surga. Kesimpulannya, Lucifer itu tokoh yang multidimensi, dengan banyak interpretasi berbeda tergantung pada sumber dan konteksnya. Biarpun Lucifer itu nama yang bagus, tapi maknanya bisa dibilang jelek. Kapitalisme adalah sistem ekonomi di mana alat produksi seperti tanah, pabrik, dan modal dimiliki dan dikelola oleh individu atau perusahaan swasta. Tujuan utamanya adalah untuk memperoleh keuntungan semaksimal mungkin. Ciri utama kapitalisme meliputi: pertama, kepemilikan individu atau perusahaan atas aset dan sumber daya untuk menghasilkan keuntungan. Kedua, pasar yang berfungsi secara bebas dengan tanpa campur tangan pemerintah. Ketiga, tujuan utamanya adalah laba, yang mencerminkan prinsip, di dunia ini nggak ada yang gratis, bos. Kapitalisme dapat bernilai positif jika keuntungannya digunakan untuk kesejahteraan bersama. Contohnya, jalan tol berbayar, perbaikan dan layanannya dilakukan dengan cepat tanpa lempar tanggung jawab. Parkir di mall, menyediakan lahan parkir yang terjamin keamanannya. Namun, kapitalisme menjadi buruk jika hanya untuk memperkaya diri sendiri dan mengabaikan dampak negatif pada lingkungan atau masyarakat. Contohnya, tukang parkir liar, memungut biaya tanpa layanan yang layak. Calo, meningkatkan biaya tanpa kontribusi yang jelas. Kesimpulannya, kapitalisme adalah sistem ekonomi di mana barang dan jasa dimonetisasi untuk memperoleh keuntungan semaksimal mungkin. Kapitalisme bisa bernilai buruk atau baik tergantung bagaimana cara kita menggunakannya. Pamali.
adalah istilah dalam budaya Indonesia yang merujuk pada larangan dan pantangan. Berdasarkan kepercayaan tradisional, pamali seringkali terkait dengan adat, norma sosial, atau mitos yang bertujuan untuk mengajarkan tata krama, menghormati tradisi, atau menjaga keharmonisan dengan alam dan leluhur. Meskipun tidak selalu logis secara rasional, pamali berfungsi sebagai larangan pengingat yang mengandung ancaman. Contohnya, jangan makan di depan pintu, nanti jodohmu jauh. Jangan menuju kuburan, nanti didatengin arwah. Jangan duduk di atas bantal, nanti bokongnya bisulan. Dan waktu kecil, gue sempat menyimpulkan kalau semua orang Jepang pasti bokongnya bisulan. Di era modern, pamali seringkali dianggap mitos belaka atau trik untuk mendidik anak. Namun, bagi sebagian masyarakat adat, pamali masih dipegang teguh sebagai nilai yang sakral dan berpengaruh dalam kehidupan mereka. Kesimpulannya, pamali itu sering dipahami sebagai cara nenek moyang kita mengajarkan kedisiplinan, kesadaran sosial, dan juga penghormatan terhadap lingkungan dan juga leluhur. Meskipun tidak selalu masuk akal, karena memang salah satu trik mendidik anak itu harus ada ancaman supaya mereka nurut. Vandalisme adalah tindakan merusak, menghancurkan, atau mengotori fasilitas umum maupun properti milik orang lain tanpa alasan yang benar, dengan sengaja, dan tanpa izin. Vandalisme seringkali dianggap sebagai pelanggaran hukum dan dapat dikenakan sanksi tergantung pada tingkat kerusakan yang ditimbulkan. Tujuan tindakan vandalisme meliputi pengekspresian diri, pemberontakan, mencari sensasi, melepaskan beban hidup, dan karena iseng. Contoh tindakan vandalisme seperti coret-coret gak jelas, pembakaran barang, melempari jendela orang, merusak patung atau monumen, menyemprotkan cat pada kendaraan, merusak lampu lalu lintas, dan lain-lain. Penyebab terjadinya vandalisme dikarenakan tekanan hidup, ikut-ikutan, bentuk protes, dan kurangnya kesadaran. Sebagai contoh, rakyat melakukan aksi demo, tapi melakukan perusakan properti di gedung DPR dengan niatan merusak. Kejadian tersebut dikarenakan kualitas kerja DPR yang mengecewakan rakyat. Perusakan itu disebut vandalisme, dan seharusnya tidak perlu merusak karena semua properti tersebut dari uang pajak rakyat juga. Kesimpulannya, vandalisme itu tindakan merusak, entah properti milik umum ataupun milik pribadi, dengan sengaja dan tanpa izin. Penyebabnya bisa beragam, mulai dari aksi protes, nyari sensasi, hingga tekanan hidup. Meskipun tidak semua pelaku bertujuan jahat, tapi tindakan ini tetap melanggar hukum dan merugikan orang lain. Alien Kai tuyul adalah istilah yang digunakan untuk menyebut makhluk hidup dari luar bumi atau bisa disebut makhluk luar angkasa. Alien seringkali digambarkan dalam berbagai bentuk dalam cerita fiksi ilmiah, dari bentuk yang mirip manusia hingga yang sangat berbeda dari kehidupan di bumi, dan memiliki kemampuan dan teknologi yang jauh lebih maju daripada yang dimiliki manusia saat ini, termasuk kemampuan untuk melakukan perjalanan antariksa atau bahkan kemampuan telepati. Meskipun banyak orang yang mengakui melihat benda asing terbang yang mirip piringnya kang nasi goreng, tapi banyak pengakuan tersebut berasal dari orang-orang barat. Sedangkan di Asia, jarang banget ada orang yang mengaku melihat piringan terbang ataupun alien. Apakah alien lebih suka burger daripada nasi goreng? Aku tidak tahu. Ada juga yang berpendapat kalau alien itu sama dengan jin, di mana orang barat sering menuduh alien yang membantu pembangunan piramida, candi, dan berbagai bangunan besar bersejarah lainnya, yang dimana orang zaman now masih bingung dengan teknologi yang orang dahulu gunakan. Dan orang-orang yang tahu kisah para nabi, terutama Nabi Sulaiman, pasti mereka tahu kenapa bangunan-bangunan besar tersebut bisa ada. Hingga kini tidak ada bukti ilmiah yang pasti tentang keberadaan alien, meskipun ilmuwan telah menemukan sejumlah kemungkinan keberadaan kehidupan di luar bumi, seperti di Mars atau bulan. Kesimpulannya, alien itu merujuk pada makhluk asing yang statusnya masih abu-abu di pikiran manusia. Entah alien itu sama dengan jin atau berbeda, wallahu alam. Tapi alien nyata atau tidak, hutang negara nggak tahu kapan lunasnya. Komchad atau komponen cadangan adalah bagian dari sistem pertahanan negara di Indonesia yang melibatkan warga sipil secara sukarela untuk dilatih dalam pelatihan dasar militer. Komchad berada di bawah kendali Kementerian Pertahanan, bukan hanya Komando Operasi Angkatan Darat atau KOAD. Anggotanya dilatih untuk memastikan kesiapan menghadapi berbagai situasi darurat militer atau perang. Tetapi dalam kondisi damai, mereka tetap menjalankan profesi mereka sebagai warga sipil. Ada persyaratannya untuk mendaftar Komchad. Harus warga negara Indonesia atau WNI, berusia 18-35 tahun, lolos seleksi administrasi dan kesehatan, bukan anggota aktif TNI dan Polri, dan tidak memiliki catatan kriminal. Latihan dasar militer atau Latsarmil berlangsung selama 3 bulan, dan peserta menerima tunjangan selama pelatihan. Komchad dan Wamil memiliki persamaan, yaitu untuk mendukung pertahanan negara. Bedanya, keikutsertaan Komchad itu sukarela, sedangkan Wamil itu wajib. Untuk info lebih lengkap, kalian bisa riset sendiri, man. Kesimpulannya, Komchad itu memiliki tujuan yang baik, yaitu mempersiapkan setiap warga sipil kapanpun untuk mempertahankan tanah airnya dari kemungkinan terburuk seperti dijajah atau Perang Dunia III. Jadi jangan ngaku kita ini bangsa kuat, kalau megang senjata aja kita masih AFK. Karomah
adalah kemampuan luar biasa atau kejadian istimewa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para walinya. Karomah ini adalah bentuk penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala atas keimanan dan ketaatan mereka, bukan untuk menunjukkan kenabian atau kerasulan. Ciri-ciri karomah melampaui kemampuan manusia biasa, namun tidak dimaksudkan untuk menarik perhatian, dipamerkan atau diperjualbelikan. Bersifat anugerah, bukan hasil latihan, usaha atau permintaan. Terjadi atas izin Allah, tanpa campur tangan ilmu gaib, dukun atau bantuan makhluk lain. Contoh karomah dalam sejarah, Sunan Kalijaga. Kisahnya dipercaya, beliau dapat menancapkan tongkatnya ke tanah hingga memunculkan mata air. Maryam, yang mendapatkan makanan tanpa diketahui sumbernya. Ashabul Kahfi, sekelompok pemuda yang tidur selama ratusan tahun di dalam gua tanpa mengalami penuaan. Kesimpulannya, karomah itu sebuah keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala kepada para walinya sebagai tanda penghormatan atas ketaatan dan kedekatannya. Dan terjadinya karomah itu tergantung kehendak Allah. Jadi biarpun kita taat banget sekalipun, jika Allah tidak berkehendak, maka jangan protes. Illuminati adalah kelompok rahasia yang sering dikaitkan dengan teori konspirasi. Illuminati pertama kali didirikan pada tahun 1776 di Bavaria, Jerman oleh seorang profesor bernama Adam Weishaupt. Tujuan asli kelompok ini adalah untuk mempromosikan pemikiran rasional, kebebasan berpikir, serta melawan pengaruh gereja dan monarki dalam kehidupan politik yang ingin membawa perubahan sosial dan politik melalui pendidikan dan pencerahan. Logo Illuminati yang berupa satu mata di dalam piramida seringkali diartikan sebagai simbol Dajjal, karena beberapa orang beranggapan tujuan keduanya mirip, yaitu menciptakan dunia dalam satu pemerintahan. Illuminati atau Order of the Illuminati yang asli dibubarkan pada tahun 1785 dan anggota Illuminati hingga kini masih menjadi bahan spekulasi dalam teori konspirasi yang menyebutkan bahwa para anggotanya adalah orang-orang besar di dunia. Kalian bisa nebak mereka siapa aja, tapi biarpun besar, yang pasti bukan Nabi Adam alaihissalam. Kesimpulannya, Illuminati ada sekelompok orang besar yang dikatakan memiliki tujuan untuk menyatukan semua umat manusia di bumi dalam satu pemerintahan, seperti Bhinneka Tunggal Ika Indonesia. Tapi sampai saat ini Illuminati masih menjadi teori konspirasi. EQ, Emotional Quotient atau kecerdasan emosional, adalah kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami, mengelola, dan mengendalikan emosi diri sendiri serta orang lain. Orang dengan EQ tinggi cenderung memiliki keterampilan yang baik dalam mengelola emosi, memahami perasaan orang lain, membangun hubungan, memotivasi diri, dan lain-lain. EQ sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam pekerjaan dan hubungan sosial, karena membantu seseorang berinteraksi lebih efektif dan menyelesaikan konflik secara lebih baik. Sebagai contoh, ketika kita membela diri di depan petugas polisi karena ditilang tanpa alasan, orang ber-EQ tinggi biasanya menanggapinya lebih tenang dan tidak kebawa emosi. Tapi bukan berarti kalau ada ibu-ibu nangis histeris, teriak-teriak karena anaknya jatuh dari sepeda, itu diindikasikan ber-EQ rendah. Tidak, tapi itu adalah reaksi alami dari perasaan sayang yang mendalam dari seorang ibu yang disebut baper. Dan salah satu ciri orang ber-EQ rendah itu biasanya nggak peduli sama sekali ketika genosida terjadi. Aku sudah cek EQ-ku di internet dan dapat nilai 50, ya lumayan. Kesimpulannya, EQ semacam tes kemanusiaan yang menunjukkan seberapa peduli dan manusiawi seseorang. Jika nilainya semakin tinggi, maka semakin manusiawi. Jika nilainya semakin rendah, maka semakin tidak manusiawi. Deflasi adalah penurunan harga barang dan jasa yang terjadi secara terus-menerus selama periode waktu tertentu. Deflasi biasanya terjadi ketika permintaan agregat menurun, sementara pasokan barang atau jasa tetap atau bahkan meningkat, alias orang-orang enggan membeli barang. Penyebab utama deflasi meliputi penurunan permintaan konsumen, kelebihan produksi, dan penguatan mata uang. Tapi, penguatan mata uang itu sangat jarang banget terjadi di Indonesia, kecuali pada masa COVID kemarin. Meskipun harga barang menjadi lebih murah dalam jangka waktu pendek, tapi deflasi berkepanjangan bisa berbahaya bagi ekonomi karena mengakibatkan penurunan keuntungan bisnis, pengurangan tenaga kerja, dan investasi yang berkurang. Kesimpulannya, deflasi adalah kebalikan dari inflasi, di mana keduanya perlu seimbang untuk menjaga kestabilan harga barang dan jasa. Tapi jangan salah, jika harga barang dan jasa stabil, pasti ada orang besar di balik layar yang gak terima. Behemoths adalah makhluk mitologis yang disebutkan dalam teks agama, khususnya dalam kitab Ibrani, tepatnya dalam kitab Ayub 40 ayat 15-24. Behemoths digambarkan sebagai binatang raksasa yang kuat dan juga berbahaya, sering dianggap sebagai simbol kekuatan alam yang tidak terkendali. Behemoths diyakini sebagai representasi dari hewan besar yang nyata, seperti kuda Nil atau gajah. Meskipun ada juga yang melihatnya sebagai lambang kekuatan ilahi atau monster mitos yang berfungsi untuk menunjukkan kuasa Tuhan atas semua ciptaannya. Bersama makhluk mitologis lainnya seperti
seperti burung raksasa dan Leviathan, Behemoth di dalam tradisi Yahudi dan Kristen menjadi bagian dari gambaran kosmis yang menunjukkan keberadaan makhluk hebat di darat, di laut, dan di langit. Behemoth, Leviathan, dan burung raksasa tidak dianggap sebagai entitas nyata berdasarkan pemahaman ilmiah saat ini. Mereka lebih berfungsi sebagai simbol kekuatan alam dan refleksi dari ketidakpastian manusia terhadap dunia di sekitarnya. Kesimpulannya, Behemoth adalah gambaran yang mengesankan, tetapi cuma mitos, sama halnya seperti naga terbang, Godzilla, Kraken, dan lain-lain, dan berfungsi sebagai simbol kekuatan alam serta pelajaran bagi manusia. Baphomet merupakan simbol mistis dengan sejarah panjang dan rumit. Pertama kali tercatat dalam sejarah pada abad ke-12. Baphomet dikaitkan dengan penyembahan berhala oleh Knights Templar, sebuah ordo militer Kristen. Tuduhan ini menjadi alasan pihak gereja dan kerajaan untuk membubarkan Templar. Baphomet sering dianggap sebagai simbol kebijaksanaan esoterik atau representasi dari kesatuan konsep dualitas, seperti baik dan jahat atau maskulin dan feminim. Baphomet mencerminkan keseimbangan antara unsur-unsur yang berlawanan, menjadikannya ikon harmoni kosmik. Nama Baphomet diyakini berasal dari distorsi kata Mahomet atau Muhammad. Selama Perang Salib, banyak orang Eropa menganggap umat Islam sebagai pemuja Muhammad, sehingga istilah ini sering digunakan dengan konotasi negatif dan dikaitkan dengan berhala atau entitas yang salah disembah. Kesimpulannya, Baphomet mencerminkan persepsi sinis dan salah kaprah bangsa Eropa terhadap Islam, di mana umat muslim itu sering dianggap sesat oleh mereka. Bahkan sampai zaman now, mereka masih begitu, terutama media barat. Apa jadinya jika odometer kendaraan kalian udah mentok di angka 9 semua? Oke, ayo kita bahas. Odometer adalah perangkat yang digunakan untuk menghitung jarak tempuh perputaran roda kendaraan dari awal pemakaian dalam satuan kilometer. Tapi jika kendaraan cuma dipanasi aja dan rodanya itu tidak berputar, maka tidak dihitung oleh odometer. Odometer ada manfaatnya. Yang pertama, untuk memberitahu di kilometer berapa kendaraan mesti dicek servis secara rutin. Yang kedua, mengetahui performa jarak tempuh kendaraan selama pemakaian. Yang ketiga, untuk mengetahui sudah seberapa jauh komponen-komponen kendaraan bekerja. Jika sudah mentok di angka 999,999, maka akan direset otomatis ke angka 0 dan dihitung satu putaran. Peristiwa itu disebut rollover atau reset odometer. Dan jika odometer kendaraan kalian pernah rollover, maka sudah dipastikan komponen-komponennya itu sudah tua dan kendaraan kalian akan sangat sulit dijual kembali. Meskipun tidak etis, ada teknisi yang dapat memanipulasi angka pada odometer sesuai permintaan. Itu asal tujuannya baik. Angka kembar 3 dianggap memiliki makna khusus, terutama dalam numerologi dan kepercayaan spiritual. Orang-orang sering menggunakannya untuk refleksi diri, motivasi, dan mencari petunjuk atau tanda dalam kehidupan. Dari mulai 3 angka 0 sampai 3 angka 9 yang masing-masing memiliki makna tersendiri. Contohnya 3 angka 6 sering berkonotasi negatif karena banyak film atau tontonan yang memaknakan kalau 3 angka 6 itu angka setan atau angka iblis. Di dalam kitab Wahyu umat Kristen 13:18, angka ini disebut sebagai angka manusia dan angka binatang yang sering diartikan sebagai antikristus. Interpretasi ini telah menjadi bagian dari budaya populer, sehingga 3 angka 6 sering dikaitkan dengan hal-hal gelap atau jahat. Dalam sains, angka kembar 3 tidak memiliki makna khusus atau pengaruh langsung terhadap kehidupan seseorang. Kesimpulannya, angka kembar 3 memiliki makna khusus yang positif dalam ilmu numerologi dan memberikan kekuatan bagi yang mempercayainya. Singkatnya, angka kembar 3 itu lebih seperti sugesti. Deja vu. Bukannya deja vu adalah fenomena psikologis yang sering dialami oleh banyak orang, di mana seseorang merasa seolah-olah telah mengalami suatu peristiwa yang sama, meskipun itu adalah pengalaman baru. Ini menciptakan sensasi yang aneh dan membingungkan, seolah-olah waktu berulang kembali. Contohnya, saat seseorang berada di tempat baru seperti warteg atau rumah makan, tiba-tiba dia merasakan bahwa, loh, kayaknya gue udah pernah kesini deh. Deja vu sering dikaitkan dengan ingatan jangka pendek dan jangka panjang. Ada kalanya otak kita mengaitkan pengalaman baru dengan ingatan yang lama, yang menciptakan ilusi bahwa kita pernah mengalami momen tersebut. Deja vu bukanlah hal yang berbahaya dan dianggap sebagai pertanda atau sinyal dari alam semesta. Sementara yang lain beranggapan bahwa deja vu hanyalah cara otak kita memproses informasi. Deja vu bisa terjadi pada siapa saja, tanpa pandang usia atau latar belakang. Ada yang mengalaminya sesekali dan ada juga yang sering. Kesimpulannya, deja vu adalah salah satu misteri dalam dunia psikologis yang menunjukkan betapa kompleksnya otak manusia. Meskipun agak aneh, tapi pengalaman ini menunjukkan bahwa realitas tidak sesuai persepsi. Kritik
adalah penilaian atau analisis terhadap suatu ide, karya, tindakan, atau kebijakan dengan tujuan memberikan masukan yang konstruktif. Kritik bertujuan untuk memperbaiki, bukan merendahkan atau menyerang pribadi. Kritik berisi masukan positif yang membangun. Jika berisi hal negatif, maka itu komplain namanya. Contohnya, mengkritik pemerintahan adalah bagian dari kebebasan berpendapat yang diakui dalam banyak sistem demokrasi. Namun, jika negara tidak menganut sistem demokrasi, mending shush, karena kalau mereka kesinggung dikit, lu masuk penjara. Biar kata lu bener. Di Indonesia, warga memiliki hak kebebasan berpendapat, tetapi tetap harus menjaga sikap dan kata-kata, serta memberikan informasi yang valid sesuai undang-undang. Kritik memiliki manfaat, seperti membangun perbaikan, mendorong pemahaman yang lebih baik, meningkatkan kualitas, membangun hubungan yang lebih baik, membantu melihat sudut pandang orang lain, dan menghindari kesalahan di masa depan. Kesimpulannya, kritik dan saran itu mirip, yaitu memberikan masukan untuk perbaikan. Bedanya, kritik itu mengidentifikasi kekurangan, sedangkan saran menawarkan solusi. Jika seseorang, apalagi pemimpin, tidak menerima kritik ataupun saran, menurutku parah banget. Deep Web Adalah bagian dari internet yang tidak dapat diakses oleh mesin pencarian biasa seperti Google, Bing, atau Yahoo. Meskipun sering memiliki kesan negatif karena banyak aktivitas di luar nalar seperti video aneh, gambar yang mengerikan, atau audio yang mengganggu yang biasanya kita lihat di platform media sosial. Sebagian besar konten tersebut sebenarnya bersumber dari dark web, bukan deep web. Dark web hanyalah sebagian kecil dari deep web. Deep web berfungsi sebagai ruang untuk berbagi informasi yang tidak terjangkau oleh masyarakat umum dan berisi banyak data penting yang dilindungi. Contohnya, termasuk data akun pengguna, rekam medis, akun bank, data pemerintah, data perusahaan, portal mahasiswa, informasi akademis, atau bahkan penelitian rahasia yang tidak dipublikasikan secara umum. Dibandingkan dengan dark web, deep web umumnya dianggap lebih aman. Meskipun tidak semua informasi yang ada di deep web bersifat legal atau etis, banyak dari konten tersebut memiliki tujuan yang positif dan bermanfaat. Deep web seperti namanya, yaitu situs yang gelap. Ibaratnya seperti isi hati si doi yang gak jelas. Doi minta seblak, pas dibeliin seblak malah minta putus. Kesimpulannya, deep web menyimpan banyak informasi yang tidak ada di mesin pencarian biasa seperti Google, Bing, atau Yahoo. Dan jika kalian ingin mencari informasi mengenai isi hati si doi yang gak jelas, kemungkinan ada di deep web. Fitrah adalah konsep dalam Islam yang merujuk kepada keadaan alami atau bawaan manusia saat dilahirkan. Ini mencerminkan sifat dasar manusia yang cenderung kepada kebaikan, keimanan kepada Tuhan, dan keinginan untuk menjalani kehidupan yang benar dan lurus. Contohnya, jika ada kecurangan, seperti guru sekolah yang membocorkan jawaban UN kepada siswa-siswanya, mungkin ada satu siswa yang merasa bahwa tindakan tersebut salah. Meskipun siswa tersebut tidak pernah diajarkan bahwa mencontek atau curang itu adalah salah, tapi dia merasa bahwa itu salah. Contoh lainnya, seseorang yang tidak percaya adanya Tuhan, tetapi merasakan keberadaan sesuatu yang sangat besar, sangat kuat, dan sangat cerdas di luar sana yang sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Itulah yang disebut fitrah. Bahkan seorang pejahat pun masih memiliki fitrah, tetapi fitrah itu bisa tertutupi oleh hawa nafsu, ketamakan, atau pengaruh buruk lainnya. Oleh karena itu, meskipun memiliki masa lalu yang kelam dan sering berbuat jahat, akhirnya mereka menemukan jalan untuk bertaubat. Kesimpulannya, fitrah adalah sebuah program yang Allah SWT tanamkan kepada setiap manusia untuk menunjukkan bahwa manusia diciptakan dengan potensi kebaikan. Pengalaman hidup dan lingkunganlah yang membuat manusia menjadi A, B, C, D, dan seterusnya. Dark web adalah bagian dari internet yang tidak bisa diakses melalui mesin pencarian biasa seperti Google, Bing, atau Yahoo. Untuk mengakses dark web diperlukan perangkat lunak khusus seperti Tor yang memungkinkan pengguna untuk menjelajahi situs dengan identitas yang tersembunyi melalui lapisan enkripsi. Dark web terdapat berbagai aktivitas baik ilegal maupun legal. Aktivitas ilegal meliputi perdagangan barang haram, senjata, dokumen rahasia, dan peretasan. Di sisi legalnya mencakup komunikasi yang lebih aman, kebebasan berbicara, serta transaksi barang langka. Namun penting untuk dicatat bahwa dark web tidak menjamin keamanan 100%. Meskipun begitu, pengguna tetap menghadapi risiko penipuan, malware, dan interaksi berbahaya. Banyak konten negatif seperti video, audio, atau gambar ekstrim yang tidak pernah kalian lihat di platform manapun yang terkesan negatif dan mengganggu. Dark web seperti namanya, yaitu situs yang gelap. Ibaratnya seperti kalian tidak akan bisa melihat apapun yang ada di balik batu, di dalam air yang keruh, di malam hari. Kesimpulannya, dark web itu seperti pasar gelap, di mana aktivitas di luar nalar itu terjadi di sana.
Jika kalian ingin mencari data warga-warga negara yang sering bocor, ada kemungkinan dijual di sana. Resleting rok di belakang, tapi resleting celana di depan. Why? Yuk teman, mari kita bahas. Resleting rok di belakang dirancang untuk tapi lebih elegan dan feminim, dengan siluet yang bersih di bagian depan dan lebih formal. Karena rok seringkali dikenakan dengan bantuan orang lain, terutama pada gaun yang sangat formal. Sedangkan resleting celana di depan lebih berorientasi pada fraktilitas yang lebih masuk akal pada fungsionalitasnya, dan juga untuk membedakan pakaian bawah lelaki dan perempuan. Tapi jika ada lelaki ketahuan memakai rok, maka hati-hati. Sepertinya ada yang janggal di sini. Intinya resleting celana posisinya di depan supaya memudahkan kaum lelaki untuk pipis. Titik. Tapi resleting rok di posisi belakang itu masih menjadi pertanyaan dari segi fungsionalitasnya. Karena kalau kaum perempuan mau pipis, biasanya cuma diangkat aja roknya, ya kan? Jika kalian punya jawabannya lebih masuk akal, komen di bawah. Resleting rok di belakang, tapi resleting celana di depan. Why? Yuk teman, mari kita bahas. Resleting rok di belakang dirancang untuk tapi lebih elegan dan feminim, dengan siluet yang bersih di bagian depan dan lebih formal. Karena rok seringkali dikenakan dengan bantuan orang lain, terutama pada gaun yang sangat formal. Sedangkan resleting celana di depan lebih berorientasi pada fraktilitas yang lebih masuk akal pada fungsionalitasnya, dan juga untuk membedakan pakaian bawah lelaki dan perempuan. Tapi jika ada lelaki ketahuan memakai rok, maka hati-hati. Sepertinya ada yang janggal di sini. Intinya resleting celana posisinya di depan supaya memudahkan kaum lelaki untuk pipis. Titik. Tapi resleting rok di posisi belakang itu masih menjadi pertanyaan dari segi fungsionalitasnya. Karena kalau kaum perempuan mau pipis, biasanya cuma diangkat aja roknya, ya kan? Jika kalian punya jawabannya lebih masuk akal, komen di bawah. Wibu adalah istilah slang yang berasal dari kata weeb, artinya aneh. Dan karena orang Jepang bervokal epentetik alias tambahan, jadi kata weeb akan terbaca wibu. Wibu adalah sebutan untuk orang non-Jepang yang memiliki obsesi kuat terhadap budaya Jepang, khususnya anime, manga, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan budaya pop Jepang. Wibu memiliki ciri khas seperti pecandu anime, bicaranya campur bahasa Jepang, memiliki barang-barang terkait anime dan manga, aktif dalam acara komunitasnya, dan menikmati cosplay. Istilah wibu kadang memiliki konotasi negatif karena menggambarkan seseorang yang terlalu terobsesi terhadap budaya Jepang, sehingga mengabaikan atau bahkan merendahkan budaya negaranya sendiri. Sedangkan waifu asal kata dari wife, artinya istri, dan karena orang Jepang yang ngomong jadi waifu untuk merujuk pada karakter perempuan fiksi di dalam fantasi para wibu, sehingga para wibu memiliki ketertarikan emosional atau bahkan romantis terhadap waifu. Kesimpulannya, wibu itu sebutan untuk orang non-Jepang yang terlalu terobsesi pada budaya pop Jepang, dan waifu itu seperti istri fiksi impiannya para wibu. Dan seharusnya wibu itu tidak berbahaya asalkan para wibu tidak melihat perempuan yang bercosplay karakter anime yang seksi. Adab adalah istilah dalam bahasa Arab yang merujuk kepada sikap, tutur kata, tata krama, etika, atau perilaku sopan yang dianjurkan dalam berbagai aspek kehidupan sesuai dengan norma-norma moral dan agama. Contohnya seperti adab kepada Tuhan, seperti khusyuk beribadah, bersyukur, taat, menjauhi dosa, dan lain-lain. Adab kepada orang tua, adab berbicara, adab berperilaku, adab berpakaian, dan lain sebagainya. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara paling ramah dan baik hati di dunia. Contohnya, kata-kata tidak sopan mulai dilontarkan dengan mudah sehingga menjadi hal lumrah dan bahkan tidak disensor atau dicekal di dunia maya maupun di dunia nyata. Itu baru adab berkata-kata, belum adab berpakaian, berperilaku, beribadah, dan lain-lain. Kesimpulannya, adab yang menjadikan manusia memiliki peradaban dan yang membedakan manusia dengan hewan. Jika berlomba-lomba tampil telanjang itu fashion, maka binatang sudah pasti si paling fashionable. Inflasi, nama lainnya depresiasi, adalah penurunan nilai mata uang. Jangan salah paham, kedua benda ini adalah mata uang. Penyebab utama terjadinya inflasi adalah terlalu banyak mata uang yang beredar, sehingga harga barang dan jasa semakin naik. Ada dua penyebab lainnya, cost push inflation alias produsen yang naik gaji, dan built-in inflation alias pekerjanya juga ingin naik gaji. Menurutku, permintaan naik gaji tersebut disebabkan karena terlalu banyak mata uang yang beredar, sehingga harga gorengan favorit produsen dan pekerja dari Rp1.000 per buah menjadi Rp2.000 per buah. Salah satu penyebab kenapa bisa terlalu banyak mata uang yang beredar yaitu bank
sentral mencetak mata uang tambahan dikarenakan pemerintah mengajukan hutang. Ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1946 tentang pengeluaran uang Republik Indonesia secara sah menetapkan Rp10 sama dengan 5 gram emas. Dan dibuktikan lagi ternyata harga motor dahulu itu seharga uang jajan SD Gen Z zaman now. Coba bayangkan kakek nenek kita dahulu yang berjuang mati-matian nabung supaya anak dan cucunya bisa beli tanah, rumah, kendaraan dengan total tabungan seharga 3 juta. Dan zaman sekarang 3 juta cuma bisa buat makan 1 bulan. Itulah kenapa inflasi sama dengan depresiasi. Gibah merupakan perbuatan membicarakan keburukan atau aib seseorang tanpa izin dan orang tersebut tidak menyukainya. Gibah bisa disebut juga gosip. Gibah dapat merusak reputasi seseorang, menyebabkan perselisihan dan kebencian, serta menciptakan suasana tidak harmonis dalam bermasyarakat. Seperti menghina, merendahkan, mengejek, menjelekan, menyindir, dan lain semacamnya. Gibah memiliki satu manfaat, yaitu bisa membuat kita terhibur dari membicarakan aib orang lain. Karena hal tersebut, gibah seringkali dianggap cuma candaan yang tidak berbahaya, bahkan menjadi salah satu teknik hiburan utama ketika seorang entertainer mulai tidak laku. Kesimpulannya, gibah bukanlah suatu hal yang baik untuk dilakukan, apalagi kepada seseorang yang bahkan tidak salah apa-apa. Tapi kalau kalian mau gibahin kebiadaban Israel, maka itu hal baik untuk dilakukan. Feminisme adalah gerakan dan ideologi yang memperjuangkan hak-hak perempuan dan kesetaraan gender, serta menentang diskriminasi dan ketidakadilan yang dialami oleh perempuan, dan pelakunya disebut feminis. Prinsip mereka, pertama, ingin mendapat hak yang sama seperti gaji yang sama, kesempatan yang sama, dan lain-lain. Kedua, ingin mendapat hak untuk tidak hamil dan boleh menggugurkan kandungan. Ketiga, ingin mendapat hak perlindungan dari semua bentuk kekerasan. Dan keempat, ingin mendapat hak pemberdayaan agar mampu meningkatkan kualitas hidup. Feminisme bertujuan untuk menciptakan dunia yang lebih adil dan setara oleh setiap individu tanpa memandang gender. Salah satu ciri feminis ketika mereka ditanya apa mereka butuh lelaki, jawaban mereka, No. Why? Because they suck. militer kebanyakan lelaki, konstruksi kebanyakan lelaki, damkar kebanyakan lelaki, dan lain-lain. Yang feminis tidak tahu adalah lelaki dan perempuan itu sudah memiliki perannya masing-masing dan saling melengkapi. Menantang lelaki untuk berkompetisi untuk membuktikan siapa yang lebih baik adalah sebuah hal yang konyol. Dan seharusnya pencetus feminis itu lelaki, karena sudah jelas tanggungan lelaki lebih berat. Tapi faktanya, pencetus feminis itu semuanya perempuan. Dukun dahulunya adalah sebuah profesi seorang praktisi penyembuhan tradisional yang sering dianggap dokter oleh masyarakat. Contohnya, dukun beranak, dukun pijat, dukun khitan, dan lain-lain. Hari ini, peran dan persepsi soal dukun telah bergeser jauh menjadi ahli praktisi spiritual atau mistik, atau bisa kita sebut paranormal. Contohnya, dukun santet, dukun cuaca, dukun pesugihan, dan lain-lain. Penyebab gesernya makna dukun ini dikarenakan ilmu pengetahuan modern yang semakin berkembang, di mana dukun penyembuhan yang mau mengupdate dirinya kini menjadi dokter, dan yang menolak update beralih fungsi dengan sebutan paranormal. Yang membuat profesi dukun paranormal ini ada dikarenakan kreativitas mereka mencampurkan trik sulap dengan pengobatan tradisional, kemudian menjualnya dengan kedok agama, sehingga orang-orang yang kurang edukasi akan mudah percaya. Kesimpulannya, makna dukun ini telah dinodai dan dialih fungsikan oleh oknum-oknum yang tidak tahu malu, di mana Bang Pesulap Merah telah membongkar semua trik mereka dan membuat pernyataan tegas soal dukun-dukun ini. Saya pernah bilang dukun itu cuma ada dua, kalau nggak nipu ya cabul. Antri adalah suatu barisan teratur yang menunggu giliran untuk mendapatkan layanan atau kesempatan tertentu. Kegiatan antri disebut mengantri, dan orang berbaris teratur itu disebut antrian. Kita bisa menemukan kegiatan seperti ini di kasir mall, toilet umum, lampu lalu lintas, di pom, dan lain-lain. Biarpun mengantri terlihat suatu hal yang gampang, tapi kenyataannya mengantri memerlukan kemampuan khusus yang tidak semua orang punya, yaitu bersabar. Karena mengantri ada tantangannya, seperti ada orang yang gak tahu diri yang suka serobot aja, ada orang yang sok paling penting, ada orang yang sok paling istimewa, dan lainnya. Tapi ada satu kondisi di mana antrian itu tidak berlaku, yaitu jika ada kendaraan darurat dan ada nyawa yang terancam, seperti petugas damkar dan ambulan yang membawa pasien. Mengantri ada manfaatnya. Pertama, menghormati hak orang lain. Kedua, menguji kesabaran. Ketiga, kesempatan berkenalan dengan orang baru. Keempat, menjadikan diri lebih tertib. Kelima, bisa mengecek kembali dompet dan belanjaan. Dan keenam, bisa membedakan diri kita dengan hewan. Kesimpulannya, tidak ada salahnya mengantri. Mungkin terasa jengkel, tapi bukan hanya kita, orang lain juga begitu. Katanya, LPG isinya air. Biar cepet laku, singkat, dikasih air, dijualin. Oh my god. Ada seorang ibu dari Cirebon yang mengeluarkan isi tabung LPG 3 kilo yang dikira air dikarenakan bentuknya cair. Faktanya, cairan di dalam gas itu disebut liquefied petroleum gas atau disingkat LPG. Dan gas jika dipadatkan maka akan berbentuk cairan seperti ini. Kejadian kurangnya edukasi seperti ini pernah juga terjadi belum lama ini. Dan tentu saja ketidaktahuan tersebut mencelakakan dirinya. Oke, di sini aku kasih nasihat. Tidak semua benda cair itu air dan tidak semua cairan itu aman. Minimal jika tidak tahu tentang sesuatu, bertanya kepada Bang Google atau tanya aja Kang Bakso yang lewat.
Mungkin dia tahu. Tadinya aku deg-degan, kukira si ibu ini itu tetangga sebelah rumah, karena aku juga dari Cirebon. Orang-orang Indonesia dipenuhi orang-orang pintar. Oke man, kenapa produk seperti ini isinya 70% angin? Mari kita bahas. Udara dalam kemasan seperti ini disebut slag, yang berperan sebagai bantalan supaya makanan di dalamnya tidak rusak ataupun remuk. Karena camilan seperti ini itu dibungkus dan juga ditumpuk di dalam dus karena perjalanannya yang mendaki gunung, lewati lembah, hindari bajingan juga razia. Maksudku slag ini bukanlah udara maupun oksigen, melainkan nitrogen. Karena kalau oksigen dan produknya itu kentang, nanti bakal basi, berminyak dan juga berbau. Dan nitrogen ini menjaga isinya tetap segar, renyah, dan aman. Katanya, itulah kenapa isinya tetap renyah dan enak dan kerupuk 5 ribuan isinya seminggu sudah melempem. Tapi ada pertanyaan lanjutan, lalu kenapa ini isinya penuh? Khodam seringkali dianggap sebagai entitas atau makhluk goib yang berfungsi sebagai pelayan atau penjaga seseorang dan sering dianggap mitos atau takhayul. Khodam memiliki bentuk fisik yang tidak pasti, tergantung dari orang yang mempercayainya. Kadang berbentuk goib, manusia, hewan, cahaya, bayangan, simbol, dan tanda. Khodam memiliki sifat positif alias bertujuan melayani dan membantu manusia. Khodam memiliki tugas, yaitu memberikan perlindungan, memberikan bimbingan, memberikan kekuatan, memberikan kesuksesan, dan memberikan penyembuhan. Itu jika pemilik memintanya. Khodam juga dapat diundang atau dipanggil melalui doa, mantra, atau amalan-amalan tertentu. Khodam ini bekerja di luar tubuh manusia, alias tidak membuat pemiliknya kesurupan. Kesimpulannya, khodam ini adalah makhluk yang berbeda dari manusia, jin, dan malaikat, yang tugasnya menjaga dan melayani manusia. Tapi sebagai seorang muslim, berdoa dan mengharapkan sesuatu selain kepada Allah adalah perbuatan syirik. Jadi menurutku, khodam itu lebih seperti teman imajinasi, SIM, atau surat izin mengemudi adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh kepolisian yang wajib dimiliki oleh setiap orang di Indonesia sebagai tanda pemberian izin kepada seseorang untuk mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya, seperti sepeda motor, mobil, atau jenis kendaraan lainnya. Syarat mendapatkan SIM itu berbeda-beda tergantung jenis kendaraannya. Ada SIM A, SIM B1, SIM B2, SIM C, dan SIM D. Yang pertama, usia minimum. Itu berbeda dari setiap SIM. Kedua, mengisi formulir. Ketiga, ujian teori, simulator, dan praktik. Keempat, biaya pembuatan SIM. Kelima, cek kesehatan fisik dan mental. Dan keenam, sedang tidak terlibat kasus hukum. SIM wajib diperpanjang 5 tahun sekali. Biarpun namanya surat izin mengemudi, tapi bentuk fisiknya kartu. Karena berevolusi dari zaman dahulu berupa surat, kini menjadi kartu. Supaya lebih praktis katanya. Tapi entah kenapa namanya tetap surat. Kesimpulannya, SIM itu kartu izin mengemudi untuk menandakan bahwa kita diizinkan mengemudikan kendaraan di jalanan raya. Dan untuk SIM digital, menurutku kurang kepake. Kenapa? Karena untuk apa SIM digital? Kalau ada pemeriksaan aja, SIM fisik masih wajib dibawa. Juru parkir adalah seseorang yang bertanggung jawab untuk mengelola area parkir kendaraan, memastikan kendaraan diparkir dengan rapi, dan membantu pengemudi dalam menemukan tempat parkir yang tersedia. Juru parkir atau kang parkir umumnya ada di pusat perbelanjaan, perkantoran, rumah sakit, dan tempat wisata. Kang parkir bukan sembarang orang, karena menjadi kang parkir harus memiliki izin dan lisensi yang resmi, area parkir yang resmi, dan memiliki tarif yang resmi. Supaya jika terjadi sesuatu pada kendaraan kita di tempat parkir, maka pihak dari kang parkir akan bertanggung jawab. Tapi ada juga kang parkir liar yang area parkirnya gak jelas, tarifnya gak jelas, bahkan pelayanannya juga gak jelas, dan tidak ada jaminan resmi jika terjadi sesuatu pada kendaraan kita. Dan salah satu ciri kang parkir liar itu mereka tidak membantu waktu kita masuk, tapi tiba-tiba minta upah waktu kita mau pergi. Kesimpulannya, kang parkir itu ada, dan yang resmi biasanya memakai seragam, tiket yang jelas, area parkir yang jelas, dan aturan yang jelas. Tapi kang parkir liar yang jujur juga ada, tapi jarang karena dipenuhi oknum preman.